Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi kembali di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Dan semoga kita tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kesempatan kali ini saya berbagi kembali menceritakan tentang kisah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup di atas api membara oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar di atas api dengan api yang menyala-nyala karena Nabi Ibrahim membawa tentang ajaran baru dan ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang dibawakan Raja Namrud. Dan bagaimana kisah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Mari kita ikuti, di mana Nabi Ibrahim ini lahir di Babilonia, Irak. Dan Nabi Ibrahim mendapat gelar Ulul Azmi, yang berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati dan memiliki kesabaran dalam menghadapi kekejaman Raja Namrud dalam menyebarkan ajaran kebenaran. Selain dengan gelar Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga diberi gelar Abu al-Anbiya atau Bapak para Nabi. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim merupakan putra dari Ashar dan ibunya bernama Aminillah. Dalam suatu kisah, semenjak awal dari kelahiran Nabi Ibrahim sudah dipersiapkan oleh Allah SWT sebagai seorang nabi dan ditugaskan untuk memerangi tentang ajaran kesesatan dan kebatilan pada saat itu, untuk menyampaikan dan membawa ajaran tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan. Dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya agar menyembah kepada Allah SWT di tengah masyarakat pada saat itu menyembah patung berhala. Dan semenjak kecil Nabi Ibrahim ini oleh Allah SWT selalu terjaga dan diberikan petunjuk ajaran-ajaran tentang kebenaran, yaitu ajaran keimanan, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Dalam menyebarkan ajaran tentang keimanan ini, Nabi Ibrahim melakukan dakwanya yang pertama kalinya berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri, di mana ayahnya sebagai seorang pembuat patung berhala dan sekaligus dijadikan untuk persembahan. Dan ketika Nabi Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan 54 yang berbunyi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan berbagai macam nasihat yang diberikan kepada ayahnya dan kaumnya itu, semua berpaling dan tidak mempercayai
dan tidak mau mengikutinya, seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Quran. Allah berfirman, Quran Surat Al-An'am ayat 74, yang berbunyi, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadi berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dengan keangkuhan dan kesombongan ayahnya serta kaumnya menolak dengan terang-terangnya tentang ajaran Nabi Ibrahim ini, lalu juga mengancam kepada Nabi Ibrahim untuk dihukum rajam. Dengan ancaman itu, Nabi Ibrahim tidak pernah merasa takut dan bahkan tidak menyerah sedikit pun. Nabi Ibrahim terus menyerukan dan mengingatkan kepada ayahnya tentang ajaran kebenaran, baik kepada Raja Namrud sebagai seorang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan sebagai penguasa di saat itu, tetapi tetap Raja Namrud terus memerintahkan kepada umatnya untuk tetap membuat patung berhala dan untuk dijadikan persembahannya. Dan Nabi Ibrahim tetap melakukan perlawanan dan kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu berhala yang paling besar dari beberapa berhala lainnya, meskipun dia tahu berhala itu adalah buatan dari ayahnya sendiri. Sehingga Raja Namrud murka dan segera memerintahkan kepada semua pengawalnya untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim tersebut. Dan Nabi Ibrahim dalam hal ini berpikir untuk mencari kesempatan dan memanfaatkan jika nanti tertangkap dan berhadapan dengan banyak orang yang sedang berkumpul, ia akan memberikan penjelasan. Mengapa saya harus menghancurkan berhala tersebut, sedangkan patung berhala itu tidak pantas untuk disembahnya? Karena ajakan Nabi Ibrahim tersebut ditolak, dan akhirnya Nabi Ibrahim secara beramai-ramai ditangkap dan semua orang diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu dari berbagai tempat dan dibuatkan galian lubang tanah yang cukup besar. Setelah itu Nabi Ibrahim dilemparkan dan dibakar dengan cara hidup-hidup, sehingga api yang besar Nabi Ibrahim tidak dapat melakukan perlawanan dari kobaran api tersebut. Dan ketika Nabi Ibrahim di atas kobaran api, telah diriwayatkan di mana malaikat Jibril datang dan menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan dan pertolongan. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban, "Kalau kepadamu aku tidak butuh bantuan apapun." Kemudian Nabi Ibrahim berdoa dan bermunajat dengan menandahkan tangan dengan menyerukan, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Dan seruan ini terdapat dalam Al-Quran. Begitu kuatnya keimanannya Nabi Ibrahim dan begitu percaya dan keyakinannya terhadap Allah SWT. Saat itu juga Allah telah menunjukkan kekuasaannya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat dengan tidak bisa terbakar dalam panasnya api yang membara itu. Dengan kekuasaan Allah SWT, api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim akhirnya dapat terselamatkan dari kobaran api tersebut.
Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar, tubuhnya sedikit pun tidak tersentuh dari api dan tidak terluka sedikit pun. Dari kisah cerita ini tentu tidak ada keraguan sedikit pun. Jika Allah menghendaki, maka kekuasaan Allah SWT sungguh nyata. Dan semoga dengan kisah cerita ini dapat dijadikan suatu pelajaran khususnya pada anak-anak kita tentang pentingnya memahami dan mendalami tentang ajaran keimanan, membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa menonton video ini, dan jangan lupa beri komentar untuk saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.